selain visi dan misi, perlu dilakukan penyusunan tujuan. Akhir perjalanan yang ini dicapai organisasi melalui ekstensi dan operasi, sesuatu yang menjadi orientasi organisasi sepanjang masa, merupakan sasaran yang lebih nyata dari penyataan misi. Visi itu ada gambarannya adalah visi itu adalah hal yang besar yang dituju oleh organisasi. Kalau misi itu adalah penjabarannya. Kalau tujuannya itu adalah lebih ke mengeksekusinya. Ya, jadi istilahnya adalah kita dari Surabaya nih, pengen kemana? Visinya adalah pengen ke Jakarta. Kita deskripsikan Jakarta yang bagian mana saja, Jakarta Pusat. Nah, tujuan itu ibaratnya adalah lebih ke planningnya. Nanti kita ke Jakarta Pusat tuh bagian ke Monasnya. Nah, contohnya seperti itu. Contoh tujuan PT Pertamina melaksanakan eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi, menjamin keamanan suplai kebutuhan minyak dan gas bumi di dalam negeri, memupuk keuntungan ekonomi, mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional di sektor energi. Ini pun lebih bisa dilakukan ketimbang contohnya gini, misinya adalah PT Pertamina menjadi perusahaan terbaik di dunia. Nah, seperti itu. Terus diturunkan ke misi menyediakan berbagai macam hasil bumi ya, untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Itu pun masih umum. Sehingga apa? Sehingga kita perlu melakukan atau menjelaskannya di tujuan ini. Selain kita punya visi, misi, dan juga tujuan, kita juga perlu tahu yang namanya filosofi perusahaan. Jadi tidak hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi mengapa harus dilakukan. Jadi perusahaan pun juga perlu adanya punya yang namanya filosofi, yaitu keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan juga prioritas filosofis yang menjadi komitmen para pengambil keputusan strategik dalam manajemen perusahaan. Jadi citra publik pelanggan atau calon pelanggan memiliki persepsi tertentu atas perusahaan atau merek dan kualitas produknya. Contohnya Garuda versus AirAsia, Montblanc versus Pilot. Contoh yang kelihatan itu adalah Garuda dan AirAsia. Nah, ketika kita mendengar dua merek ini, kira-kira apa yang terbesit ke dalam diri teman-teman? Pasti kalau Garuda itu adalah harga tiketnya cenderung lebih tinggi, AirAsia itu lebih murah. Kalau Garuda itu pelayanannya bagus, kalau AirAsia ya standar, lebih ke seperti itu. Jadi kenapa kok AirAsia itu lebih banyak pembelinya? Karena harganya separuh dari Garuda. Tetapi belum tentu AirAsia omsetnya lebih tinggi. Ya, bisa jadi Garuda yang lebih tinggi. Jadi harga itu adalah relatif tergantung dari pangsa pasar atau customernya. Di dalam membuat cita publik itu Dewan Direksi punya tanggung jawab. Yang pertama adalah menentukan misi perusahaan, mendapatkan dan mengalokasikan sumber daya, serta memantau keberhasilan strategi perusahaan. Jadi Dewan Direksi ini pun perlu ya, jadi hierarkinya adalah owner itu punya visi untuk membangun sebuah perusahaan. Direksi itu mendeskripsikannya di dalam sebuah misi. Terus bagian koordinator itu pun mendeskripsikan, bagian manajer itu mendeskripsikan ke tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Ya. Jadi tugasnya seperti itu. Di dalam proses visi dan misi tadi itu perlu adanya strategi perusahaan. Kita punya tidak hanya menggunakan satu strategi, ya, tetapi kita harus menyesuaikan dengan strategi yang ada, strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kita bisa menggunakan benchmarking, continuous improvement process, control card, ya, just in time, Pareto chart, Tokayoke, atau barang berjalan, Six Sigma Quality, strategi proses atau quality control, Taguchi method atau total quality control dan lain sebagainya. Itu pun bisa dilakukan ya, bersamaan ataupun satu-satu. Di dalam proses menyusun visi dan misi itu pun kita perlu memikirkan apakah sesuai dengan citra perusahaan yang ingin dibentuk. Dan juga jangan lupa
bagian yang paling berpengaruh itu adalah konsumen, ya, yang mendatangkan keuntungan ataupun omset. Jadi perlu adanya keterlibatan konsumen ataupun interaksi di dalamnya. Apalagi di perusahaan jasa, itu pun juga harus melibatkan konsumennya. Konsumennya ingin apa, kita mampu memenuhi atau tidak. Karena apa? Karena yang namanya stakeholder, ya, orang-orang yang berkepentingan itu memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi kita harus mampu memberikan hak mereka, baik dari pemerintah, pemegang saham, direksi, keuangan, teknik produksi, marketing, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini pun ada potensi untuk mengalami gesekan. Ya, contoh di dalam organisasi, bagian keuangan dan bagian marketing itu pasti akan ada gesekan. Nah, contohnya kalau marketing itu berpikir ketika budget iklan itu lebih besar, maka potensi pemasukan itu juga akan lebih besar. Tapi bagian keuangan itu adalah bagaimana mengeluarkan uang yang seefektif dan seefisien mungkin. Nah, ya kan? Ada hal yang perlu dikomunikasikan. Maka visi, misi, dan juga tujuan perusahaan itu harus mampu menyatukannya. Contoh yang terlihat di Apple sepeninggalannya Jeff Bezos itu pun ada hal yang apa ya menarik. Kenapa demikian? Karena yaitu selama kepemimpinan beliau itu Apple tidak terlalu besar untuk pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Tapi saat ini mulai diperbaiki dengan apa? Dengan mengurangi inovasinya, akhirnya mengurangi inovasinya. Nah, karena di dalam Apple itu pun risetnya begitu panjang, begitu mahal. Sehingga apa? Sehingga mereka mengeluarkan versinya berbeda, tapi fasilitas yang diberikan itu sama. Itu pun juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dari mana misi tersebut akan terbentuk? Itu bisa dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Dari pihak dalam maupun pihak luar. Kalau pihak dalam itu dari pejabat eksekutif, dewan direksi, pemegang saham, ataupun karyawan. Kalau dari pihak luar itu mulai dari pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, ataupun masyarakat. Jadi semua pihak itu terlibat. Ada pertanyaan adalah, kenapa kita harus melibatkan pesaing? Ya, karena kita punya misi itu harus berbeda dengan pesaing kita. Seperti itu. Harapan dan jenis tuntutan dari pihak dalam itu adalah pihak yang berkepentingan, yaitu adalah pemegang saham, itu jenis tuntutannya adalah partisipasi dalam pembagian laba, partisipasi dalam pemilihan dewan direksi, hak lain yang telah ditetapkan dalam kontrak. Nah, itu tadi pengennya pemegang saham itu perusahaan itu punya keuntungan yang lebih. Tetapi ketika kita menaikkan keuntungan, kita pun juga akan terkendala dengan konsumen. Maka kita juga harus melihat juga dari karyawan. Dari karyawan jadi tuntutannya adalah kepuasan ekonomis, sosial, dan psikologis di tempat kerja, tidak diperlakukan semenang-menang oleh pejabat perusahaan, mendapat tunjangan dan kebebasan menjadi anggota serikat pekerja. Nah, ini pun juga akan terbentuk dengan ini. Pejabat eksekutif dan dewan direksi itu tuntutannya adalah peningkatan laba dan perkembangan perusahaan, mengakomodasi kepentingan organisasi, rekonsiliasi tuntutan dan penetapan prioritas atas kebutuhan mereka. Jadi tiga bagian ini yang berkepentingan atau stakeholder tersebut itu harus mampu diakomodir oleh perusahaan. Jadi tidak terlalu besar di pemegang saham, tetapi karyawannya dilupakan. Tetapi eh, bagaimana membuat agar semua pemegang saham dan juga karyawan itu mendapatkan porsi yang layak. Kita juga harus melihat dari sisi luar. Pelanggan itu inginnya mendapatkan manfaat dari produk, data teknis untuk menggunakan produk, suku cadang yang cukup, dan fasilitas kredit. Nah, itu kalau berbentuk produk, ya, produk berupa barang. Nah, kalau berupa jasa, itu mereka mendapatkan pelayan yang baik, ya, mendapatkan hak yang harus mereka dapatkan. Kalau di pemasok, itulah hubungan bisnis yang berkesinambungan, pemenuhan kewajiban secara tepat waktu. Sedangkan di pemerintahan adalah ketaatan membayar pajak atas laba perusahaan, taat atas kebijakan pemerintah, hukum, dan juga undang-undang. Sedangkan pesaing menghargai norma-norma dalam bersaing. Sikap usahawan sejati para eksekutif perusahaan. Kalau dalam masyarakat itu adalah partisipasi dan
kontribusi bagi masyarakat, ya, sehingga yang layak untuk produk yang dihasilkan. Jadi ketika menentukan visi, misi, dan juga tujuan perusahaan itu kita harus melihat dari berbagai faktor. Contoh visi dan juga misi pribadi itu adalah contohnya kita punya keinginan atau visi, yaitu rumah seluas 3 hektar, rumah sedang 2 lantai, halaman luas, harganya 2 miliar, ya. Contohnya di tahun 2032, nah seperti itu. Misi pribadinya untuk mewujudkan visi tersebut itu adalah lulus kuliah, wira swasta, Chinese food, restoran, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah visi itu adalah hal yang besar yang ingin dicapai, sedangkan misi itu adalah hal yang akan dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya perusahaan itu harus memiliki tujuan besar. Nah, kita pun hidup juga harus punya tujuan, tidak hanya pokoknya dijalani aja. Nah, apakah itu salah? Tidak. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya kita punya visi. Ya. Untuk apa? Untuk memompa semangat kita. Ketika kita merasa malas, maka kita akan terpompa semangatnya. Oh, saya ingin mewujudkan impian ini. Dan impian itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Bisa jadi rumah seluas 3 hektar ini digunakan untuk menampung para karyawan. Nah, contohnya ketika kita punya rumah seluas 3 hektar, kita bisa mempekerjakan 10 atau 20 orang untuk menjadi pembantu kita. Ya, menghidupi mereka, keluarga mereka, itu pun kita bisa melakukannya. Dan kita lihat, sebenarnya ketika kita melihat perusahaan besar itu manfaatnya bukan hanya pada ownernya saja, tapi juga untuk karyawan, untuk pemegang saham, untuk masyarakat, itu pun juga akan berdampak. Nah, contohnya juga banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mengeluarkan CSR-nya untuk membangun jalan, untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Itu pun juga dilakukannya. Nah, jadi intinya ketika teman-teman punya impian, ya, sebisa mungkin itu juga dikaitkan dengan orang lain. Pengen punya rumah seluas 3 hektar, rumah sedang 2 lantai, halaman luas, yang dimana ada ruangan yang akan digunakan untuk guru ngaji atau untuk apa kegiatan sosial, ya, atau untuk menampung anak yatim dan lain sebagainya. Atau nantinya ketika pengen sudah punya rumah seperti itu, kita pengen punya perusahaan yang memiliki karyawan 1.000 orang, ya, dan lain sebagainya. Itu pun bisa dilakukan. Ya, jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, untuk keluarga, ya, untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan pasangan, untuk membahagiakan anak, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai membuat dream book atau buku impian. Nah, ketika teman-teman punya impian, punya visi, itu tidak hanya diangan-angan. Karena kalau diangan-angan itu pasti akan kabur. Jadi harus ditulis, kalau bisa lagi dicetak, ya, untuk gambarannya. Pengen punya mobil sport, nah warnanya apa bisa dicetak, nanti dicari di Google, nanti bisa cetak. Nah, yakinlah nanti ketika teman-teman melakukan itu, ketika teman-teman saat ini mendoakan, ya Allah saya pengen, ya Tuhan, ya Allah saya pengen memiliki mobil sport, ya, seharga 5M, dan teman-teman menuliskannya dan juga mencetak dalam bentuk gambar terus disimpan, itu kita lihat 5 atau 10 tahun ke depan itu pasti akan terwujud. Jadi seperti itu, karena saya juga sudah membuktikan bahwasanya banyak impian-impian saya yang saya tulis itu terwujud. Caranya bagaimana? Itu pun juga sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, tapi itu terjadi. Itu dulu teman-teman, dari sini tidak ada yang ditanyakan.